apalagi aku rasa itu bisa jadi competitive advantage juga ya, dapat pengalaman exchange ke luar negeri, dan aku bisa dapat kayak pengalaman budaya luar negeri, pengalaman belajar di luar negeri itu kayak gimana, dan bahkan bisa nyiapin buat S2 juga kali ya. I would start my day kayak dengan bangun pagi di mana ya, di student centernya, makan-makan dulu atau enggak ya ngobrol-ngobrol sama teman. Aku kan beda jurusan juga ya, di sana aku lebih ambil courses di politik, di sini aku emang belajar manajemen bisnis. Of course mungkin ada beberapa teori yang beda, of course ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is up guys? Kembali lagi sama gue di channel Irfan Shauki tentunya. Dan yes, gimana kabar kalian semua, my brother, my sister, and my family bro of course tentunya. Dan yes, seperti biasa meskipun kita bukan brother and sister kandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, tetap aja kita harus bikin yang namanya persaudaraan yang kuat di luar YouTube maupun di dalam YouTube itu sendiri juga guys. Oke, jadi video kali ini adalah video segmen kedua, part 2 dari video sebelumnya, yaitu gue masih bersama dengan Alifia Rahmanita yang kalau sebelumnya kita membahas prosedur and tips and trick bagaimana kalian bisa diterima di salah satu program beasiswa yang paling bergengsi di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini, yaitu program ISMA dari program Kemendikbud. Dan kali ini karena di video sebelumnya juga sudah dimention bahwa Alifia Rahmanita atau Alifia atau gue mengenal sebagai Aira juga diterima di negara Amerika, US, dan ya sebagai negara adidaya juga. Dan oleh karena itu gue pengen mengupas lebih jauh juga terkait mungkin dari kehidupan selama perkuliahan di US, kemudian kulturnya, dan apa saja yang bisa didapatkan dari Amerika, yang mungkin beberapa dari kalian yang punya rencana studi ke Amerika bisa terbantu dengan sharing kali ini. Dan langsung saja dengan narasumber yang masih sama dengan video sebelumnya, itu ada Alifia Rahmanita. Halo, apa kabar? Long time no see ya? Baru berapa menit yang lalu ya? Oke, jadi ya buat kalian yang masih siapa nih ya, kalian nonton di video sebelumnya, di situ kita sudah, mungkin kalian sudah cukup mengenal sosok Alifia Rahmanita juga. Ini Instagram di sini lagi nih ntar. Oke, jadi kembali lagi bahwa UX sebagai awardee dari ISMA di negara US. Yes. And ya mungkin you can tell about what's your daily routine selama di US gitu. Apa ya? Karena aku ke US emang buat program pertukaran pelajar ya, buat exchange ISMA itu, of course tentunya belajar ya. Gue sehari-hari kayak belajar aja kayak kuliah pada umumnya. Aku juga kelasnya ada 5 hari full sih, jadi Senin sampai Jumat aku ada kelas setiap hari, tapi jam-jamnya berbeda tentunya kayak kuliah pada umumnya. Nah, jadi maybe I would start my day kayak dengan bangun pagi. Karena aku entah kenapa early bird gitu. Jadi aku bangun pagi, bikin sarapan tuh. Jam berapa pagi di sana tuh? Kan mungkin jam 7, jam 8. Jam 7. Ya karena ada juga kelasku yang jam 9. Dan aku harus jalan, ada agak jalan jauh tuh, kadang 30 menit jalannya dan apa. Jalan kaki? Iya, wow. Jalan kaki. Tapi di sana memang jadi habit lah ya. Beda lah sama sini, nggak bisa jalan kaki enak kalau sini ya. My daily routine with me ya bersarapan. Kalau di sini ojek online mana? Iya. Kalau sini aku sarapan aku masak karena situ kan agak mahal ya untuk makan beli. Masak, sarapan, habis itu langsung ke kampus aku kelasnya biasa 50 menit sih satu hari. Kalau di Indonesia kan kayak 150 menit kan 3 SKS ya. Nah, itu jadi satu kan. Kalau di US itu dipisah. Misalnya ini hitungannya 3 SKS juga nih misalnya. Kan tapi dipisah 50 menit hari Senin, 50 menit hari Rabu, 50 menit hari Jumat. Wow. Kayak gitu. Jadi mungkin enak gak enak lah, tergantung aja. Jadi kelas, terus biasanya aku ada kelas lagi tapi nggak langsung juga, agak nunggu misalnya 2-3 jam. Ya habis itu aku kayak di student centernya, makan-makan dulu atau enggak ya ngobrol-ngobrol sama temen. Kan kadang juga sama dosennya suka kayak kalian lagi istirahat nggak, kemana gitu. Itu nggak ke downtown State College gitu sih. Terus di situ pulang. Terus untuk beberapa hari aku juga ada organisasi atau clubs gitu, namanya Penn State American Marketing Association, sama ada juga semacam consultant training program di Penilaian Consulting Group. Itu tuh organisasi-organisasi di Penn State. Aku ikut biasanya itu malam dari jam 7 sampai 8 atau jam 6 sampai 9, beda-beda lah tergantung. What a day ya kayak kalau bisa dibilang ya. And by the way tadi mungkin belum sempat di-mention di video kali ini, mungkin di video sebelumnya sudah ya. Jadi
kampus apa sih sebenarnya yang waktu itu Aira sebagai student exchange sana itu kampusnya ada di baju di Sumatera guys. Kelihatan nggak? Penn State. Pennsylvania State itu Yeah, one of Pennsylvania top 100 one of top 100 100 in the world ya guys. Dan tadi juga ya maksudnya ada praktisi-praktisi pembelajaran apa sih yang sebenarnya berbeda selama ya mungkin kalau kita compare dengan kuliah di PTN di Indonesia dan dengan waktu itu di US gitu. Mungkin dari segi pembelajarannya mungkin ya kalau durasi tadi let's say 50 menit ya. Cuman dari prosedur pembelajarannya pada saat di kelas apakah ada suatu hal yang baru kan? Mungkin kalau belajar aku kan beda jurusan juga ya. Di sana aku lebih ambil kursus di politik. Di sini aku emang belajar manajemen bisnis. Of course mungkin ada beberapa teori yang beda of course. Sistem belajarnya juga kalau di Indonesia at least di manajemen bisnis aku kan kayak banyak presentasi. Mungkin kamu juga ngasih back presentasi kalau di Indo, tapi di sana aku lebih kayak dengerin lecturer. Cuma kita juga bebas bertanya, menyanggah apapun, kita tuh bebas gitu. Dan di sana kalau di Indonesia kan dikit-dikit poin keaktifan gitu. Kamu angkat tangan dikit, aktif dikit kayak ada poin keaktifan. Kalau di sana tuh nggak ada poin keaktifan, tapi bukan karena kayak dosennya nggak apresiasi, enggak, karena emang semua aktif di sana itu kayak udah jadi normalnya. Kita aktif di sana, kita aktif bertanya, aktif menjawab, aktifnya udah biasa. Oh terus di sana juga ada namanya office hours. Office hours itu anggap aja kayak semacam konsultasi sama dosen kalau mau. Misalnya dosen ngasih nih office hours biasa hari Senin jam 3 gitu. Itu tuh kalian bisa pakai jam itu buat ngobrol-ngobrol sama dosen. Bisa ada materi yang kalian bingung ini di kelas kalian bingung, nggak masuk otak. Dan kalian tuh bisa langsung ngobrol sama dosennya. Dan ada juga beberapa asisten dosen di sana. Kalau kurang nyamannya sama dosen, kayak takut aja misalnya, padahal nggak usah takut teman-teman. Nah, kalian juga bisa ke asisten dosennya buat kayak nanya-nanya lebih lanjut materi yang dibingungin atau kayak ada ide-ide yang mau dibahas. Itu open banget sih dosen-dosennya. Ya, jadi memang secara fasilitas dan waktu sudah ditentukan. Jadi kita mungkin ya kalau di sini kita harus arrange lagi dengan dosen. Terus ternyata kalau jadwalnya nggak ketemu agak susah. Tapi ternyata di sana sudah disediakan ya. Sana sediakan. Oke, itu kan mungkin dari weekdays. For weekend, what do you do usually? For weekend. Biasa aku explore downtown aja sih, atau enggak grocery shopping, karena biasanya perlulah kebutuhan makan bulanan ya. Kayak misalnya aku beli beras, beli. Oh, di sana tetap mencari lokal makan nasi. Beras, telur. Biasa grocery shopping atau enggak? Aku juga sempat ikut kompetisi kan di sana. Aku sempat ikut kompetisi annual dari American Marketing Association sama Wall Street Journal. Jadi tiap tahun memang mereka ada kompetisi untuk kayak bikin marketing plan gitulah buat Wall Street Journal. Tapi of course target-targetnya berbeda tiap tahunnya. Nah, aku ikut tuh, aku ambil ke seleksi untuk tim itu, ada beberapa proses seleksinya. Aku terima. Jadi aku meeting tiap hari Minggu tuh. Minggu kita brainstorm mulu, terus juga sambil ngetik untuk case-nya dan lain sebagainya. Biasa aku untuk 2 hal itu sih. Dan mungkin ngejar tugas-tugas lainnya. Oke. Tadi sempat mention, pengen tahu aja sebenarnya brainstorming, ketemu di sana tuh. Ya kalau di sini kan di Indonesia khususnya di kota-kota besar gitu kita udah kulturnya kadang kalau kita kumpul itu tempat-tempat coffee shop. Kalau di sana tuh di mana kira-kira? Nah, mungkin kalau di sana tuh nggak sebaik itu ya coffee shopnya. Bahkan di sana Starbucks tuh masih juara banget ya. Ya, itu pun juga aku pun di sana juga ikut beli itu tiap hari gitu, kopi-kopi yang itu dulu lah gitu. Jadi kalau di sana untungnya kampusku fasilitasnya udah oke banget sih. Jadi ada library-nya banyak, ada main library, dan bahkan kayak library bisa berapa ya total kayak 6 atau 7 kan banyak banget ya. Anggap aja kayak tiap fakultas ada anggapannya kayak gitu. Tapi itu walaupun tiap fakultas ada, itu kita yang bukan dari fakultas itu kadang juga bisa masuk. Jadi banyak lah. Selain itu juga ada namanya student center. Student center itu kayak gede banget. Itu isinya kayak banyak makanan, kayak ada Panda Express, Burger King, Starbucks, dan lain sebagainya. Terus juga bisa belajar di situ karena emang ya banyak spot-spot untuk duduk, banyak colokan dan apa ya. Kita bisa belajar di situ sih. Terus kan di sana ada dorm ya. Dorm. Nah, biasanya kita bisa masuk kalau ada teman ya, kalau ada teman. Nah, biasanya ada ibu kos ya, beda. Kalau di Indonesia kan ya. Nah, terus dormnya itu biasanya kayak ada tempat belajarnya juga. Mereka kayak punya apa ya? Kayak punya tempat berkumpulnya juga. Emang ada kayak makanan juga, tapi selain itu juga bisa buat kayak gini tugas-tugas. Ada colokan, ada apa, bisa diskusi. Jadi ya banyak banget tempat sih. Nggak terbatas sama masalah tempat.
Jadi banyak opsi lah ya. Dan ini gue makin kayak ngebayanginnya ini something yang very fun gitu. Apalagi untuk kita sebagai student exchange ya. Dan ya mudah-mudahan kalian juga nextnya juga sih. Dan let's say ya semuanya tentu selama kita exchange kita memerlukan yang namanya biaya keseharian, biaya kehidupan. Dan ya biaya kehidupan selama di kuliah di US itu berapa, dan memang kan diakomodasi oleh pemerintah Indonesia ya. Itu mungkin ya kalau bisa sedikit sharing. Oke. Kalau mulai dari biaya kuliah di US itu berapa? Of course bakal varies ya tiap bagian, tiap wilayah gitu. Of course kayak di Indonesia aja misalnya, kalau Jakarta standarnya berapa, di Surabaya standarnya berapa. Of course di sana juga bakal gitu. Aku kebetulan di kota agak antah berantah ya, walaupun di Pennsylvania juga bukan yang kota banget, bukan yang kayak ada gedung tinggi, ada banyak ini itu, enggak. Jadi emang kayak biaya hidupnya mungkin ya nggak sebanyak kalau di New York, di Boston gitu lah. Tapi of course tetap mahal kalau kita compare di Indonesia. Terus juga untuk kayak biaya yang di cover ISMA emang sudah ada semuanya di web ISMA. Jadi nanti bisa cek aja web ISMA. Terus itu semua valid kok yang di web ISMA. Jadi ada kayak biaya kayak transportasi misalnya kayak pesawat. Terus juga reimbursement visa, terus living allowance, dan kamu juga dapat settlement allowance itu dana kedatangan. Jadi kalau living allowance-nya tergantung berapa lama kamu di sana. Misalnya kamu 4 bulan ya udah kamu dapat living allowance selama 4 bulan, dan itu kayak aku itu cuma 4 bulan dan aku dapat living allowance selama 4 bulan. Kalau nanya nominal itu pasti berbeda-beda tiap universitas. Cuma emang karena ini program baik Kemendikbud and LPDP yang fundingnya, ada buku panduan kan. Mungkin teman-teman yang mau daftar S2, S3 LPDP juga tahu lah buku panduan ini ada berisi nominal-nominal yang didapatkan nih untuk bagian mana. Nah waktu itu State College Pennsylvania tuh ada sendiri berapanya. Jadi itu bisa jadi patokan sih. Kayak State College segini, Boston segini, gitu. Ntar ya tunggu, berarti bisa dibilang tunggu di accept menjadi awardee baru kita bisa melihat panduannya, atau memang sebelumnya itu udah dapat bocoran-bocoran tadi? Sebenarnya kan emang ini program dari LPDP, misalnya fundingnya dari LPDP. Jadi karena fundingnya dari LPDP ini juga jadi acuan dananya. Jadi kalau kalian udah mulai kepo-kepo berapa nih living allowance-nya, itu bisa search dari buku panduan LPDP. Dan bisa dibilang cukup lah ya, atau lebih malah? Cukup. Atau dapat kiriman lagi ternyata? I would say cukup aja. I think it's enough. Dan aku rasa kita juga harus pinter manage our money sih. Aku waktu itu banyak juga spend my money buat kayak keperluan di kuliah, misalnya kayak organisasi ternyata di sana bayar. Bahkan kalau aku itu cukup mahal sih ikut organisasinya, cuma kan lumayan ya, dengan ikut organisasi di sana aku bisa ikut kompetisi, marketing case competition, aku juga bisa networking sama beberapa kompetisi sana, jadi it's worth it. That's for the fun lah ya. Nanti kalian bisa pelajari itu juga selanjutnya. And next, while you in America, pola kehidupan apa sih yang merubah gitu ya, yang biasanya mungkin di Indonesia seperti ini, terus ternyata selama masuk ke Amerika berubah gitu pola kehidupannya? Pola kehidupan, awet sih pertama makan. Kayak mungkin di Indonesia pasti sampai ini lah, kita tuh makannya gorengan mulu, ya, minyak lah ya. Bahkan apa-apaan tuh kita ada makanan namanya kol goreng, itu kan minyak semua. Pecel ya. Gorengan banget, minyak banget. Terus dikit-dikit nasi, apa-apa nasi. Nggak kenyang nih kalau nggak makan nasi, kan gitu mulu ya. Terus nasinya nasi putih yang hangat, itu kan banyak gula juga kan. Terus aku di Amerika sih aku bisa bilang makannya nggak segitunya sih. Kalau makan nasi kadang aku pilih brown rice instead, lebih healthy, lebih enak juga di badan. Terus aku sana sering banget makan salad karena enak banget. Di kampusku ada kayak salad hub dining, di mana kayak kita saladnya ambil aja, misalnya mau sayuran ini, aku biasa suka banget kuskus ya, aku pakai kuskus. Terus kayak ada chicken wing, ada apa, aku masukin, terus nanti ditimbang, segini aku bayarnya di kampus. Enak sih. Kalau di Indonesia kan kayak susah ya dapat kayak accessible salad yang kayak tinggal di mana-mana ada. Ya saladnya itu tadi mungkin kol goreng. Terus mungkin paling kalau Amerika identik dengan burger, tapi sebenarnya itu nggak everyday meal bagi mereka juga sih. Pas aku nanya-nanya temanku. Terus juga apa ya? Enaknya di Amerika sebenarnya, despite the stereotypes, di situ tertulis kalorinya berapa. Misalnya kamu even dessert tuh ya kue-kuean
ya udah tertulis nih kalori 1000, biasanya kayak gitu aku nggak jadi makan. Kalori 1000 kan lumayan, yang mending orang-orang sekalian yang meal besar. program jadi tahu dia. Orang-orang yang program diet, program kayak weight loss atau apapun ini jadi gampang untuk ngatur kalorinya. Sedangkan di sini ternyata oh ya nggak ada kalori nih, kita jadi kayak makan aja, kadang nggak mikir. Nah sana aku jujur mikir, kayak tadi mau beli enak nih kayak beli ini. Do you know why? Karena nggak tahu, gue jadi terlintas ya. Mungkin dengan cara itu lah, jadi di Indonesia ya supaya orang beli. Mungkin, nah aku juga sempat mikir itu kan sih. mempengaruhi emosional, jadi nggak jadi beli. Iya, tapi kalau selama sana aku jadi mikirin kalori, mikirin makan, terus kayak mikirin makan lebih sehat itu sih. Jadi bukan hanya soal berapa biayanya guys, atau berapa porsinya, tapi dari tingkat kalorinya. Oke, dan ya gimana sih maksudnya? Oh mungkin dari sisi kayak how you travel di sana, transport kan tentunya pasti lebih banyak public transportation. Nah, ya walaupun sekarang di Indonesia juga cukup memadai, dan mungkin di Surabaya kan juga ya public transportation lah. Ya apakah di situ juga mempengaruhi, atau mungkin di sana juga mendapatkan beberapa kali kesempatan untuk menggunakan private transport atau gimana? Of course pakai public transportation. I think if you'd ask siapapun yang kuliah di luar negeri, pasti mereka lebih pakai public transportation daripada private transportation ya. Karena kalau private transportation gimana ya? Masa sewa mobil, masa apa? Lepas terus kunci gimana gitu. Ribet juga, harus bikin international SIM dan lain sebagainya. Jadi kayak manfaatkan public transportation yang ada. Tapi kalaupun lagi public transportation lagi nggak beroperasi atau gimana, kita ya jalan mau nggak mau ya. Dan itu kadang 30 menit dan sekitar segituan lah. Tapi lama-lama nggak kerasa capek sih. Ya apalagi kalau kita rame-rame ya, kita sambil sharing apa segala macam, nggak terasa sebenarnya. Lama-lama udah biasa. Jadi mungkin itu jadi pola menuju suatu tempat dengan berjalan kaki, dan mungkin jaraknya lebih jauh ya dibandingkan di sini. Oke, dan gimana sih mungkin ya, karena tentunya ada perbedaan pola kehidupan, gimana sih kita Aira sendiri proses beradaptasinya, dan apakah pola kehidupan yang tadi di Amerika itu memberikan dampak pada saat kembali ke Indonesia gitu? Berdampak banget. Kalian mungkin pernah dengar dengan reverse culture shock. Aku ngerasain banget sih balik-balik sini, apalagi pas aku pulang kan sekitar Desember akhir ya. Desember akhir tuh udah mulai winter, aku udah ngerasain salju ya. Terus balik-balik kayak Indonesia panas banget ya ternyata. Padahal aku datangnya pas summer di sana. Pas aku datang summer di sana kayak biasa aja. Terus balik-balik kayak dingin, terus udah kebiasaan sama dinginnya nih. Balik-balik malah Indonesia panas banget. Soalnya di sana tuh sempat minus 2, minus 3. Aku pun baju udah biasa tebel-tebel tuh. Ini juga minus 2 guys. Derajatnya. Benar. Emang Uki biasa gitu. Derajat ya, suhunya maksudnya ya. Derajat Celcius ya. Kalau di sana saya pakai Fahrenheit. Iya, Fahrenheit ya. Fahrenheit. Oke, dan proses adaptasinya awalnya tuh gimana? Maksudnya ya along the way maksudnya, atau mungkin takes time berapa lama gitu? Reverse culture shock-nya tuh pas pada saat di Amerikanya gitu. Pada saat pulang juga mungkin pada adaptasi dari Indonesia ke Amerika. Sebenarnya mereka back research, back nanya juga. Aku waktu itu juga sempetin back nanya ke orang-orang yang udah kuliah di Amerika, kayak kira-kira apa yang perlu siapin gitu. Tapi terus aku juga bahasanya kayak pasti kalian kalau pilihnya Amerika Serikat ya pasti udah terekspos lah dengan media, the pop culture Amerika dan lain sebagainya. Apakah mereka benar? Some benar cara ngomongnya atau apa ya, beberapa benar I'd say. Jadi aku nggak shock banget. Mungkin kan pernah dengar gak sih yang kayak it was totally kayak gini, pernah denger gak sih? Nah ini bahasa Inggris Jaksel udah nggak kepake lagi. Di sana udah bener-bener English ya. Kayak gitu dari cara ngomongnya, terus kayak untuk budaya kayak I think sebenarnya mereka sopan juga, sekecil-kecil kayak kalau pintu nih biasa tuh ada orang di belakangnya mereka bukain. Kalau di Indonesia kan masih jarang gitu ya. Ternyata kalau di sana kita masih kayak bukain buat orang. Terus juga kalau kita mau beli something nih, beli di grocery shopping nih misalnya, kita ngobrol pasti ditanyain how are you, ya aku biasa balas I'm good, how are you gitu. Jadi banyak hal-hal kecil lah ya. Baik basa-basi dikit juga, but I like it, basa-basi yang kayak how are you, I'm good, how are you. Basa-basi yang sebenarnya memperhatikan diri kita juga sebagai manusia gitu. Kita masih orang nggak sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin di sana lebih kayak sana ya arahnya. Oke, dan ya tentunya 4 bulan bukan waktu yang sebentar, tapi bukan waktu yang cukup lama juga mungkin. Dan mungkin sempat mengalami namanya homesick lah. Kangen pulang kampung gitu kan, tapi masih harus nunggu bulan selanjutnya misalnya. Dan ya bagaimana bisa melepas, atau ya mungkin tidak melepas 100%, tapi menurunkan rasa homesick itu buat you do gitu.
Homesick, of course pernah ngerasain homesick. Aku pun juga dari Jakarta Kak. Dari Jakarta aku kuliah di Surabaya itu udah ya tahu banget lah namanya homesick. Tapi mungkin karena itu aku juga di Amerika nggak kaget-kaget banget tinggal yang kayak aku homesick, aku nggak tahu mau ngapain. Ya, of course aku udah juga prepare apa aja sih yang perlu dilakuin nih kalau misalnya ngerasa homesick. Dan selain itu juga ISMA tuh ngasih beberapa mentoring yang kita kayak bisa nanya-nanya nih ke beberapa OD ISMA sebelumnya kayak gimana sih handle homesickness. Jadi aku kayak banyak nanya ke mereka. Selain itu juga ada kalau pernah dengar pre-departure series ISMA itu cukup membantu sih buat aku kayak prepare lah buat ISMA, jadi nggak kaget banget kalau tiba-tiba homesick. Aku nggak kaget banget karena aku tahu nih homesick, aku udah expect nih ada kemungkinan homesick. Tapi aku ya pernah sih homesick sebentar lah, terus ya udah aku ngatasinnya dengan makan makanan Indonesia. Tapi sayangnya di State College tuh nggak ada ya, aku di State College Pennsylvania tuh nggak ada makanan bener-bener Indonesia, tapi at least adalah makanan-makanan Asia. Biasanya aku kayak tambahin sambal ala-ala Indo atau apa. Terus di situ juga ada ya di sana. Ada. Atau bawa sendiri? Bawa sambal dari sana, bawa sambal dari Indonesia. Banyak kalau aku kayak bawa sambal, bawa bawang cabe, banyak yang kayak Indonesia banget. Terus aku bawa beberapa bumbu-bumbu Indonesia. Aku bahkan sama my flatmates itu sampai pernah bikin soto ayam bareng, pernah bikin apa bareng ya, nasi goreng bareng. Dengan jadi ingredients kayak, dari sana. Iya, jadi kayak itu mengatasi homesick sih. Terus kan pasti agak draining juga ya kalau misalnya aku kuliah nih seharian ngomong bahasa Inggris. Walaupun aku emang dari kecil udah bisa bahasa Inggris, tetap aja lah draining di sini kebiasaan ngomong bahasa Indo. Tapi untungnya aku kayak balik-balik ke apartemen tuh bisa ngobrol-ngobrol bahasa Indo lagi sama temen-temenku. Jadi kayak itu ngatasin homesickness sih. Mungkin kayak pertama ngobrol sesama wordies, kedua kayak prepare dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kayak misalnya kamu tipe yang butuh sambal kemana-mana, ya udah bawa dari Indonesia banyak biar kamu nggak, kalau kangen tuh ada solusinya. Selain itu juga, kamu juga bisa video call sama your family back home. I think itu bisa ngatasin homesickness itu. Banyak cara-cara yang memang bisa dilakukan lah ya. Oke, mungkin last question. What kind of thing yang mungkin lo lakukan di Amerika tapi belum pernah dilakukan di Indonesia? Mungkin salah satu yang pernah gue lihat nonton ini American football ya. Di sini kita ya persepak bolaan beda lah dengan di Amerika ya. Mungkin kalian pernah dengar gak sih kalau di Amerika tuh dikit-dikit banyak banget event-event sport itu. Yaitu aku pertama kali kayak ikut nonton American football di sana yang stadium gede banget. Aku sampai harus naik ke atas. First time di sana. Penn State. Ini di stadion kampus. Yes, di kampusku ada stadion. Berarti luar biasa. Emang kampusku tuh ada American football stadium, ada juga baseball stadium, ada juga yang basketball, ada banyak banget semuanya, ada swimming pun ada. Emang kalau saya karena di sana tuh udah fokus banget sama kayak sports and stuff. Jadi kalau kalian emang pengen kalian ngerasa pengen ngembangin diri di sport, mungkin Amerika is a great choice juga karena emang bisa explore lebih dalam, bahkan semua stadium tuh ada. At least cari yang kampus-kampus baik lahan itu biasa ada. Terus apa lagi ya? Mungkin makanan-makanan lain yang Kuskus tadi banyak, tapi di Indonesia mungkin pernah. Aku sering di Indonesia, makanya aku tahu kuskus. Kalau makanan jujur nothing new, karena sekarang udah banyak juga kan American restaurants in Indonesia. So nothing new, aku nggak shock banget. Aku malah suka-suka aja sih American breakfast. Terus aku tuh first time kayak organisasi yang di sana sih, first time conference offline dan conference di Amerika. Itu first time. What kind of competition itu? Lebih ke conference aja sih, jadi kayak one day conference, kita lebih kayak bahas kita ada kayak beberapa panelis ngomong-ngomong tentang sports marketing, karena emang di Penn State kan cukup bagus sportsnya. Mereka bahas tentang sportsnya dari Pittsburgh dan kayak marketing kayak dari beberapa company yang pernah nge-sponsor beberapa sport organizations dan lain sebagainya. Terus juga aku sempat yang aku cerita tadi networking sama companies di Amerika. Itu first time buat aku sih. Kayak selama ini aku kayak di Indonesia, tapi ternyata aku juga bisa tuh networking sama companies di Amerika Serikat. Jadi kayak udah mulai kebayang nih kalau misalnya kalau di sana cara networkingnya gimana, cara ngomongin gimana, udah mulai kebayang. First time apa lagi ya? Itu seputar itu sih. Ya kurang lebih mungkin sama, cuman ada beberapa hal yang memang perbedaan di industri. Terus ya mungkin tadi seperti ya sportsnya juga lah ya, karena American football I don't know, it's Indonesia juga nggak ada sih American football di Indonesia. Tidak diadopsi sepertinya. Oke, dan mungkin nanti setelah kita nonton ini mungkin ada dari Kemenpora atau apa mau bikin American football, I don't know.
Oke, that's apa yang mungkin ingin ditambahkan kepada viewers yang mungkin punya rencana studi ke Amerika. Oke. Mungkin kalau tertarik banget sama Amerika Serikat, I think it's important kamu udah tahu planmu belajar di sana tuh apa aja. Kalau aku balik lagi, aku dari jurusan manajemen bisnis, aku rasa emang Amerika is the best tuh buat belajar di bidang itu. Maka aku coba involve di organisasi-organisasi seperti marketing, consulting, yang aku tahu bagusnya di sini nih, bagusnya di Amerika sini. Kayak aku juga involve di beberapa organisasi di Swale College of Business gitu kan. Terus balik lagi ke yang segmen pertama, know your why. Kalau emang mau pilih Amerika Serikat, kayak kenapa harus buat Amerika Serikat? Emang kayak ada yang kamu incar kah? Waktu itu aku rasa kayak networking opportunities-nya bagus. Nah itu aku juga ya of course ngeliat ranking lah. Penn State itu kayak salah satu the best lah untuk bidang bisnis, karena it's like one of top berapa ya, pokoknya di atas 40-an 30-an dunia, atau aku lupa juga. Terus one of the top 100 juga. So I think so many tips guys, this is very I hope very beneficial for you ya, dan thanks you for time. Alivia Rahmanita udah sharing juga, dan ya kembali lagi mungkin kalau kalian punya pertanyaan lain yang belum kita sempat bahas di video kali ini, kalian bisa langsung hit her in her DMs, Instagramnya di bawah sini ya, it's okay ya. Yeah, of course. Atau mungkin kolom komentar nanti Alivia juga bantu monitor lah, kira-kira bertanya apa nanti bantu bahas di kolom komentar, jadi supaya orang-orang lain juga bisa mendapatkan informasinya juga. Oke, so we'll see you guys on another video. Mungkin nanti kita akan ketemu juga di konten lainnya. I don't know, mungkin gua main ke UNER atau gimana. Mungkin nanti karena membahas perbedaan kampus di Jakarta dengan di Surabaya, terus perbedaan kampus PTN ya, we'll see. Nanti mungkin kalian bisa komen di bawah. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri video kali ini, baiknya kalian melakukan 4 hal. Yang pertama itu di like, kalau kalian suka di komen yang baik-baik. Tadi seperti kalian mungkin request juga, tidak untuk saling menjatuhkan, atau mungkin kalian ada pertanyaan lain ya, tadi bisa langsung di bawah di komen, nanti kita bisa bantu jawab juga, dan di share ke teman, ke kerabat, ke keluarga, ke siapapun itu, khususnya buat kalian yang ingin punya rencana studi luar negeri, khususnya mungkin ke Amerika juga, supaya mereka bisa memberikan informasinya. Dan yang terakhir itu dulu yang paling penting, itu dengan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya, kuotanya yang bayar sebenarnya, tapi kalau kalian nggak mau bayar kuota, cari aja wifi gratis. Oke, I'll see you soon. I'm Irfan Syauqi and I'm Alivia Rahmanita. We'll see you soon on the next video. Bye bye. Bye.